Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi subbarisan. Nah, mungkin kalau misalkan kita orang matematik, kita sudah biasa dengan kata sub atau bagian, kayak sub himpunan adalah himpunan bagian. Nah, subbarisan juga sama, dia adalah barisan bagian dari suatu barisan. Jadi kalau misalkan kita punya barisan xn, x1, x2, x3 dan seterusnya, maka subbarisan itu adalah mengambil anggota-anggota bagian dari sini, dari x1, x2 dia mengambil sebagian dengan tetap mempertahankan urutannya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya punya x2, ini dari sini sama ya, x2, x102, x202 dan seterusnya, kita lihat bahwa di barisan asalnya di sini 2 itu selalu lebih kiri daripada 102, ya kan? 2 selalu lebih kiri daripada 102, maka di subbarisannya juga 2 itu selalu lebih kiri daripada 102. Jadi ini anggota-anggota di subbarisan di sini adalah anggota dari barisan asalnya, dan urutannya pun dia tetap. Jadi urutan yang tadinya di paling kiri, maka dia akan di kiri. Kalau misalkan 102, x102 itu selalu lebih kiri daripada x202 di barisan asalnya, maka di subbarisan juga dia urutannya sama kiri kanannya. Ini contohnya, contoh kedua adalah saya mengambil subbarisan dari posisi-posisi ganjil di xn, contohnya posisi x1, x3, x5, sini x1, x3, x5, x7. Nah, di sini tidak diacak, posisinya tetap. X1 selalu lebih kiri daripada X3 tetap, X5 selalu lebih kiri daripada X7 tetap, X7 selalu lebih kiri daripada X101. Dia tidak berubah. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, contohnya X100 lalu X80, dia urutannya X80 itu selalu lebih kiri daripada X100 kan di barisan asalnya. Tetapi di sini dia kebalik, ternyata dia jadi di kanan, maka dia bukan subbarisan daripada xn. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya barisan 1/n, kita tahu ini barisannya apa, 1/2 gitu ya, 1/3 dan seterusnya. Nah, misalkan secara acak saya pengen mengambil subbarisan atau sembarang subbarisan, misalkan 1/101, 1/2, 1/5, misalkan 1/7, 1/1000 gitu ya, dan seterusnya. Ini acak. Nah, ini bukan merupakan subbarisan, yang ini bukan merupakan subbarisan daripada 1/n. Mengapa? Karena di sini 1/2 itu selalu lebih kiri daripada 1/101 kan di posisi asalnya. Tetapi di sini di barisan yang saya buat 1/101 itu dia di sebelah kiri daripada setengah. Otomatis si barisan yang saya bentuk baru ini tidak mempertahankan urutan dari barisan 1/n. Walaupun di sini anggota-anggotanya adalah anggota dari 1/n, tetapi karena dia tidak mempertahankan urutan, maka ini bukan subbarisan. Lalu yang kedua, kalau misalkan saya acak, ini dia mempertahankan urutan, misalkan 1/4, 1/6 gitu ya, 1/8. Lalu tiba-tiba ada 2, 1/100 dan seterusnya. Nah, tiba-tiba ada 2 ini tidak ada di barisan 1/n di sini kan, 2 bukan anggota dari 1/n di sini. Nah, di sini walaupun yang lainnya mempertahankan urutan, walaupun yang lainnya anggota dari 1/n, tetap barisan ini seperti ini karena ada penyusup, ada penyusup 2 di sini, dia bukan subbarisan. Ini juga bukan subbarisan. Lalu bagaimana yang barisan? Contohnya yang barisan adalah dia tidak ada penyusup, semua anggotanya adalah anggota dari 1/n, lalu mempertahankan urutan. Jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya misalkan 1 terus 1/100, contohnya 1/1000, 1/10.000 gitu ya, dan seterusnya. Ini 10 pangkat negatif n gitu ya. Barisan
Ini barisan 10 pangkat negatif N. Nah, ini adalah subbarisan daripada 1/n karena anggota-anggotanya di sini merupakan anggota dari 1/n dan dia mempertahankan urutannya. Jadi kalau misalkan secara formal kita sebutkan XNK adalah subbarisan daripada XN. Kalau anggota-anggota dari sini XN1, XN2 dan seterusnya, dia adalah subset dari anggota dari XN, X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan kemonotonannya N1 itu dia monoton naik, N1, N2, N3, jadi yang sebelah kiri tetap di sebelah kiri, yang sebelah kanan tetap di sebelah kanan. Jadi si NK ini monoton naik seperti itu. Nah, boleh saja sebenarnya kenapa sih harus pakai subbarisan itu XN1, XN2 untuk menjelaskan saja bahwa ini XN1, XN2 ini adalah subbarisan daripada XN. Apakah boleh menggunakan misalkan YN? Boleh saja jika misalkan sudah mempertahankan definisinya, maka ini XNK ini hanya simbolik saja, boleh juga menggunakan notasi barisan lain yaitu YN. Jadi ingat lagi, untuk membuktikan dia subbarisan, yang pertama adalah anggota-anggota dari barisan tersebut adalah anggota dari barisan asalnya. Yang kedua adalah dia mempertahankan urutan. Oke, kita lanjut ke teorema yang mengatakan bahwa jika kita punya suatu barisan XN yang konvergen ke suatu titik L, maka setiap barisan dari si barisan XN itu selalu konvergen ke L. Jadi himpunan bagiannya pun, barisan bagiannya pun yang tadi himpunan bagian dan mempertahankan urutan, itu pun dia selalu konvergen ke L. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita punya 1/n kita tahu dia konvergen ke 0 ketika n menuju hingga, maka setiap subbarisan, misalkan kita pilih subbarisan daripada 1/n. Ini contohnya saja. Misalkan saya pilih 1/2n, dia subbarisan dari 1/n. Ya kan? 1/akar n juga subbarisan dari 1/n. 1/3 pangkat n juga subbarisan daripada 1/n. Nah, dengan teorema ini, jadi kalau kita menemukan kita ingin membuktikan suatu barisan konvergen ke suatu titik, lalu kita bisa menggunakan, selain menggunakan definisi, lalu menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari, bisa juga kita menemukan bahwa barisan yang ingin kita buktikan itu merupakan subbarisan lain yang kita tahu dia konvergen. Misalkan kita ingin membuktikan 1/3 pangkat n konvergen ke 0 juga. Berarti kita tinggal buktikan 1/3 pangkat n adalah subbarisan daripada 1/n. Yang kedua, kita tinggal buktikan 1/n konvergen ke 0. Jadi lebih gampang untuk membuktikan 1/n konvergen ke 0. Oke, di sini kita tinggal pakai teoremanya saja. Nah, karena 1/2n, 1/akar n, 1/3 pangkat n adalah subbarisan daripada 1/n, maka otomatis teorema ini menjamin bahwa 1/2n juga konvergen ke 0, 1/akar n juga konvergen ke 0, 1/3 pangkat n juga konvergen ke 0. Nah, bagaimana sih membuktikan bahwa suatu barisan adalah subbarisan dari barisan lainnya? Maka 1/3, saya akan ambil satu contoh dari barisan ini. Misalkan saya ingin membuktikan 1/3n itu adalah subbarisan daripada 1/n. Nah, berdasarkan definisi yang tadi apa? Yang pertama, anggota-anggota di subbarisan 1/3 pangkat n itu harus merupakan anggota juga di 1/n. Yang kedua adalah urutan di 1/3 pangkat n harus mempertahankan urutan di 1/n itu. Nah, berarti yang pertama, misalkan kita punya, anggap aja itu YN, satu adalah barisan 1/3 n. Nah, ini adalah subbarisan daripada 1/n. Mengapa? Karena yang pertama adalah untuk sembarang I anggota n, jadi kalau kita ambil YI, maka 3 pangkat I juga anggota n kan. Kita tahu kalau sembarang 3 pangkat suatu bilangan bulat, dia pasti anggota n. Nah,
kita juga bisa memisalkan karena dia anggota bilangan asli, misalkan M sama dengan 3 pangkat I, maka YI sama dengan 1/3 pangkat I adalah 1/M, dan 1/M ini adalah anggota dari XN, yaitu suku ke M sama dengan XM. Nah, di sini kita sudah membuktikan bahwa jika kita ambil sembarang I anggota N, maka YI ini adalah sama dengan XM untuk suatu M sama dengan 3 pangkat I. Nah, berarti kita sudah membuktikan himpunan bagiannya. Yang kedua, kita akan membuktikan sifat urutannya. Jadi kalau kita ambil sembarang 2 IJ bilangan asli dengan I selalu kurang dari J, jadi ketika kita akan membuktikan kalau dia YI itu lebih kiri daripada YJ, ya kan? I kurang dari J itu maksudnya YI lebih kiri daripada YJ, maka si nanti di X-nya, kalau misalkan di barisan X-nya, dia selalu ke si XM ini selalu lebih kiri daripada XN. Nah, ambil sembarang IJ anggota N dengan I kurang dari J, maka terdapat MN anggota N, maksudnya untuk setiap YI terdapat XM, ini di sini sudah dibuktikan, dengan YI sama dengan XM, terus kita misalkan YJ sama dengan XN, ya kan? Karena sudah dibuktikan bahwa sembarang YI, YJ pasti ada suatu titik yang sama di XN, yaitu contohnya XM, di sininya XN misalkan. Nah, perhatikan bahwa 1/M ini sama dengan 1/3 I kan, karena YI sama dengan XM. Terus yang kedua adalah 1/3 J itu sama dengan 1/N kan, karena YJ sama dengan YN. Nah, oleh karena itu, karena I kurang dari J atau YI sebelah kiri daripada JJ, nah maka 1/3 I ini dia lebih besar daripada 1/3 J karena dia kebalikan. I kurang dari J, maka 3 pangkat I kurang dari 3 pangkat J, maka 1/3 pangkat I lebih besar daripada 1/3 pangkat J. Dari sini kita tahu bahwa 1/M selalu lebih besar daripada 1/N. Dengan kata lain, M kurang dari N. Jadi ketika YI, YJ dengan YI lebih kiri daripada YJ, maksudnya dengan ini I kurang dari J, maka XM juga dia lebih kiri daripada XN dengan M kurang dari N. Nah, di sini ini yang saya buktikan adalah saya membuktikan bahwa 1/3 pangkat N adalah subbarisan daripada 1/N. Nanti kalau untuk membuktikan, ketika disuruh membuktikan 1/3 pangkat N konvergen, tinggal sebutkan dia adalah subbarisan. Lalu yang kedua, kita tinggal sebutkan 1/N konvergen ke 0, maka melalui teorema ini 1/3 pangkat N juga otomatis akan konvergen ke L. Nah, teorema ini bisa diinterpretasikan lain dengan kontrapositifnya. Kalau kontrapositifnya kita baca, berarti kita balik di sini, kita balik, maka negasi Q maka P ya. Kalau kita punya P maka Q, maka negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q-nya apa? Untuk setiap subbarisan XN konvergen ke L dinegasikan, maka terdapat subbarisan yang tidak konvergen ke L, maka XN konvergen ke L. Jadi kalau kita bisa menemukan subbarisan yang tidak konvergen ke L, maka kita otomatis telah membuktikan bahwa si XN ini tidak konvergen ke L. Atau interpretasi lainnya, ini bisa, teorema ini kontrapositifnya bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa suatu barisan itu adalah konvergen. Maka kalau kita ambil sembarang, kalau kita ambil bukan sembarang ya, kalau kita ambil dua barisan, kalau kita bisa menemukan dua barisan yang konvergen ke dua titik berbeda, maka XN ini divergen karena dia konvergen ke dua titik berbeda. Contohnya ini, contohnya barisan negatif 1 pangkat N. Saya bisa ambil subbarisan dari sini. Contohnya, sebentar. Nah, dari sini misalkan subbarisan pertama dia kan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Subbarisan kedua negatif 1, negatif 1. Nah, ini saya mengambil posisi subbarisan pada posisi genap.
1, 1, 1, 1 pada posisi genap di negatif 1 pangkat N, negatif 1, negatif 1, negatif 1 pada posisi ganjil di negatif 1 pangkat N. Nah, barisan konstan 1 ini dia konvergen ke 1, sedangkan barisan konstan negatif 1 ini dia konvergen ke negatif 1. Karena subbarisan daripada negatif 1 pangkat N ini dua subbarisannya konvergen ke dua titik yang berbeda, maka kita bisa nyatakan bahwa negatif 1 pangkat N barisan ini dia divergen. Oke, contoh lain yang ini kita bisa menemukan, saya contoh ini barisannya apa? 1, 1, 1 setengah akar 2, 1 sepertiga akar 3, 1. Kalau kita lihat sekilas di sini, kita bisa bagi ini menjadi 3 subbarisan. Yang pertama adalah kalau kita ambil posisi di kelipatan 3, contohnya 3, 6, 9 gitu ya. Ini saya dapat 1, 1, 1 dan seterusnya. Lalu di kelipatan ini 3n plus 1, di kelipatan ini 1 setengah sepertiga, maka saya dapat 1 setengah ini ya, sepertiga dan seterusnya. Nah, terus lalu saya dapat lagi 1 akar 2 akar 3 dan seterusnya. Nah, kita punya 3 subbarisan daripada barisan ini. Nah, subbarisan pertama dia konvergen ke 1. Ini konvergen ke 1, yang ini konvergen ke 0. Nah, yang ini dia konvergen ke berapa? Karena terus naik 1, akar 2, akar 3 sampai akar N, maka dia kata hingga atau dia tidak terbatas. Nah, ini karena kita punya dua subbarisan, ini cukup dua subbarisan yang konvergen kedua titik yang berbeda, maka dia divergen. Seperti itu.